Jutaan batang rokok ilegal dimusnahkan kantor Bea Cukai Jawa Barat bersama polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya bertempat di kawasan Komplek Islamic Center Selasa, 3 Desember 2024. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil penyitaan dari ratusan penjual dan masyarakat umum dalam beberapa bulan terakhir dari 6 wilayah Priangan Timur, mulai Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Total sebanyak 4,4 juta batang rokok tanpa cukai atau ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar. Total harga rokok ini senilai 5,8 miliar. Potensi kerugian mencapai 3,2 miliar. Selain rokok ilegal, dimusnahkan pula puluhan botol minuman beralkohol tanpa cukai. Kantor Kepala Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat Vinari Manan mengatakan, rokok tanpa cukai ini jelas membahayakan masyarakat dan negara. Selain tidak mendatangkan pajak untuk negara, bahan dan proses pembuatannya pun tidak diidentifikasi. Bisa jadi bahan yang digunakan tidak terjamin kelayakannya dan membahayakan masyarakat. Dia pun memastikan Jawa Barat bukan produsen rokok ilegal, melainkan hanya lintasan atau jalur distribusi. Rokok ini disita petugas dari kendaraan saat distribusi, warung, toko, hingga kurir yang membawa rokok ilegal itu. Baik, saya jawab ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa rokok ilegal ini yang di depan kita bersama ini ada sebanyak 4,4 juta batang dan juga ada 72 mililiter minuman mengandung alkohol yang akan dimusnahkan. Ini adalah barang kena cukai atau BKC ilegal. Kenapa ilegal? Karena dia tidak memenuhi tadi persyaratan. Ini nggak dilekati pita cukai nih, namanya rokok polos begitu. Dia ini jadi kota di Jawa Barat ini itu adalah termasuk daerah pelintasan ya. Pelintasan atau untuk distribusi. Jadi di sini bukan tempat produksi ya. Jadi memang dari tahun ke tahun kalau kita lihat itu penindakan rokok ilegal itu semakin bertambah. Dibandingkan tahun kemarin itu tahun ini lebih banyak. Dibandingkan tahun kemarin, dibandingkan tahun sebelumnya juga lebih banyak. Jadi memang tadi saya sampaikan bahwa permintaan terhadap konsumsi rokok itu nggak berkurang walaupun pemerintah meningkatkan tarif cukai. Nah, kita sadari betul bahwa rokok ilegal ini semakin masif. Oleh karena itu kami bersinergi dengan pemerintah daerah, Satpol PP, aparat penegak hukum, TNI, Polri, Kejaksaan, dan aparat penegak hukum lainnya untuk menggempur rokok ilegal. Jadi rokok ini memang karena ilegal nggak boleh beredar. Kami peroleh dari mana ini? Dari segala pengumpulan informasi yang kita peroleh gitu ya, karena rokok ilegal ini adanya justru di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura ya. Jadi Jawa Barat ini bukan tempat produksinya, tapi tempat lintasan atau jalur distribusi. Mau dibawa kemana? Bisa diedarkan di Jawa Barat, termasuk Priangan Timur ini, bisa juga dibawa ke Sumatera, bahkan Kalimantan dan pulau-pulau atau kota lainnya. Untuk wilayah Jawa Barat, sebanyak 51,88 juta batang rokok diamankan. Potensi kerugian negara mencapai 39 miliar dari harga rokok 79 miliar. Dia menyebut gempur penindakan rokok ilegal dilakukan guna menyelamatkan keuangan negara dan melindungi masyarakat dari barang berbahaya. Bea Cukai Jawa Barat sudah melakukan penyelidikan 16 kasus penjualan rokok ilegal. Pelakunya dikenai sanksi pembayaran 3 kali lipat dari harga rokok. Jika tidak mampu membayar, maka terancam hukuman dipidana 1 tahun. Sementara itu, Kasat Pol PP Kabupaten Tasikmalaya Roni AKS menyebut rokok ilegal menggerus potensi penerimaan pajak di Kabupaten Tasikmalaya. Tahun 2024 baru masuk 127 miliar rupiah.
atau sekitar 86% dari target, yakni 147 miliar. Target meleset lantaran adanya rokok ilegal. Dirinya pun menghimbau agar masyarakat tidak menjual atau membeli rokok ilegal agar tidak merugikan keuangan negara. Dan untuk pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, impor rokok ilegal ini merupakan salah satu bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan Bea Cukai. Ini tentunya dalam rangka melindungi perekonomian masyarakat dan juga melindungi perdagangan dan juga dalam rangka meningkatkan peningkatan asli pendapatan daerah maksudnya, yang memang dengan maraknya toko ilegal ini dan bagi hasil dari cukai ini seperti disampaikan Pak Bupati ini baru 86% dari target yang ditentukan 100%. Mungkin dengan kerjasama yang baik ini akan lebih meningkatkan pendapatan, dan kesananya adalah untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Itu barangkali kegiatan yang dilakukan melalui POPP ini ya, atas kerjasama dengan Bea Cukai. Terima kasih. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Tim Liputan Kapol TV mengabarkan.